Halo pendengar setia Maestro. Sudah tidak terasa ya, sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali di siaran radio kesayangan kita malam hari ini. Kami dari Komisi Hukum dan HAM PGIW Jawa Barat yang bekerja sama dengan Radio Maestro saat ini akan menyelenggarakan program edukasi dan dialog publik dengan tema hak tanggungan dan hak fidusia dalam konteks yang paling sederhananya, bijak berutang, paham jaminan, lindungi aset Anda. Malam ini Studio Maestro sudah kedatangan tim ahli hukum nih. Salah satunya beliau ini seorang dosen juga ya Bu ya, akademisi dan praktisi. Saya akan perkenalkan Ibu Dr. Eli Baharini SHMH SPN MTH dan juga Bapak Bardot Sianturi. Beliau juga seorang praktisi hukum yang sudah cukup lama menjalankan profesi hukumnya di Kota Bandung ini. Selamat malam Sobat Maestro semua. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di Indonesia ya, Jawa Barat khususnya, pendengar setia Radio Maestro. Oke. Menarik nih Saudara Maestro, sahabat-sahabat kita terkasih, bahwa saat ini kita tahu fenomena untuk mempermudah gerak kita dalam hidup, tentunya kita membutuhkan kendaraan ataupun ketika kita membutuhkan modal, pastinya kita mencari modalnya dengan cara bisa jadi via perbankan, dengan cara mengajukan kredit. Nah, dengan tema hari ini nih, hak tanggungan dan jaminan fidusia, dengan konteksnya bijak berutang, paham jaminan, lindungi aset Anda. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi dengan para praktisi ini. Dan cukup menarik nih, ada Ibu Eli nih, seorang notaris juga nih. Bu Eli, menurut Bu Eli, apa sih sebenarnya hak tanggungan dan jaminan fidusia itu? Oke, sebelum terima kasih Ibu siapa ya? Adita, ya terima kasih ya. Untuk sebelum saya menjelaskan tentang itu, kita mesti melihat dulu ya latar belakang. Kenapa sih orang itu butuh modal? Kenapa orang itu butuh pinjam gitu ya? Jadi utang piutang itu bukan sekedar kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, tetapi untuk pemenuhan secara produktif hidupnya gitu ya. Kemudian pemerintah menyediakan satu sistem untuk penyaluran dana itu, tetapi diimbangi juga dengan kepastian hukum terhadap kreditor maupun debitor. Artinya untuk memastikan perlindungan terhadap utang piutang itu. Nah, kalau kita tanya apa sih sebenarnya definisi hak tanggungan? Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang. Ya, untuk pelunasan utang. Jadi definisinya objeknya adalah tanah. Kalau hak tanggungan itu objeknya adalah tanah dan juga hak-hak yang ada di atasnya yang terkait dengan tanah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan objek dari fidusia itu apa? Saya akan sampaikan di sini. Fidusia adalah sebenarnya sama-sama utang, cuma hak jaminannya itu benda bergerak. Jadi benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak itu bisa dijaminkan, bisa dinilai dengan uang gitu ya. Kalau yang satu tadi hak tanggungan itu diatur di dalam undang-undang hak tanggungan, sedangkan hak jaminan fidusia diatur dengan undang-undang jaminan fidusia. Jadi masing-masing adalah begini. Kalau hak tanggungan itu kan tanah. Kalau tanah berarti dia harus ada atas nama sertifikat orang yang meminjam. Kalau yang meminjam suaminya, ternyata sertifikatnya atas nama istri, maka istri harus menyetujui dan dilihat juga apakah suami dan istri itu terikat dalam perkawinan. Apakah benda yang dijaminkan itu masuk dalam harta benda perkawinan, atau kalau dia harta pisah harta dengan akta perjanjian kawin atas nama istrinya, maka harus ada pernyataan atau atas perjanjian gitu ya, nggak bisa sembarangan. Jadi jaminannya adalah dalam bentuk sertifikat
atas yang berhutang. Kalau yang disimpan kan, yang dijaminkan adalah sertifikatnya. Sertifikatnya. Kalau udah lunas, mulai dari pendaftaran ya, sertifikat, kemudian orangnya datang harus di hadapan PPAT. Kenapa harus di hadapan PPAT? Karena PPAT lah yang berhak untuk membuat akta hak tanggungan itu. Oke. Nah, setelah membuat akta, dia harus membacakan, menjelaskan kepada orang yang berhutang, kepada orang yang berhutang. Setelah dia membacakan, menjelaskan, kemudian si PPAT dia punya kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat tadi. Pertama kali harus diikuti dengan perjanjian kredit ya. Yep. Jadi kan itu bedanya dengan jaminan fidusia yang nanti saya jelaskan. Baik. Jadi hak tanggungan dia harus ada perjanjian kreditnya dulu. Setelah perjanjian kredit baru dibuat akta APHT. Akta APHT dibuat di PPAT. Yeah. Setelah itu PPAT dalam waktu 7 hari harus mendaftarkan kepada BPN. Secara online sekarang, semua secara elektronik. Nah, jadi harus ada sertifikat APHT. Oke. Jadi si yang orang yang konsumen atau kreditor ya, si yang berhutang, dia harus tahu pasti bahwa dia utang dalam jumlah berapa, aset yang dijaminkan itu apa. Dalam bentuk tanah di mana, tanah dan bangunan di mana, sampai dia juga harus tahu bahwa ada sertifikatnya. Dia harus meminta kepada si bank atau kepada pihak pembiayaan itu, minta supaya ada buktinya. Kalau sampai lembaga pembiayaan itu tidak mau memberikan, maka perlu dicurigai. Perlu dicurigai karena syarat undang-undang adalah dengan akta PPAT, kemudian didaftarkan dan kemudian keluar sertifikat hak tanggungan. Sertifikat. Nah, kalau dia sudah lunas membayarnya, maka si orang yang hutang itu dia harus minta bukti pelunasan. Terus kemudian diroya bahasanya. Harus diroya. Kalau lembaga pembiayaan tidak mau mengeluarkan itu, ya harus diminta. Itu hak kita, hak masyarakat untuk meminta tanda lunas dan kemudian untuk mengurus surat roya ke BPN. Baik. Nah, itu APHT ya. Kemudian bagaimana jika jaminan fidusia? Jaminan fidusia itu kan yang dijaminkan adalah BPKB-nya, motor, mobil. Nah, mobilnya gimana? Mobilnya boleh dipakai oleh masyarakat, boleh. Oleh yang berhutang silahkan pakai. Tetapi BPKB-nya disimpan. Nah, dibuat juga dengan perjanjian kredit. Intinya adalah tetap sama seperti hak tanggungan, prosesnya sama. Nah, kalau akta fidusia ini dibuat oleh notaris. Kalau tadi kan PPAT. Nah, kebetulan di dalam praktek biasanya notaris itu merangkap PPAT, biasanya gitu ya. Nah, karena notaris merangkap sebagai PPAT, jadi bisa dibuat sekaligus di hadapan notaris PPAT itu. Tetapi akta fidusia dibuat oleh notaris. Kemudian notaris mendaftarkan akta fidusia itu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, setelah akta itu dibuat. Kalau APHT tadi dibuatnya kepada BPN kan, didaftarkannya kepada BPN. Kalau jaminan fidusia didaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM sampai ada sertifikatnya. Sertifikat jaminan fidusia, sertifikat akta fidusia. Keluar sertifikat. Masing-masing sama-sama membayar pajak. Harus masuk uang ke kas negara gitu ya. Kemudian kalau lunas juga harus diroya juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat ketika akan hutang, dia juga harus tahu bahwa saya ini mau utang. Saya mau utang 100 juta, saya jaminkan rumah saya. Nah, berarti sertifikatnya harus diberikan kepada pihak lembaga pembiayaan gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dia mau akta jaminan fidusia dengan cara jaminan fidusia, maka dia harus memberikan BPKB-nya. Iya benar. BPKB-nya ya, STNK-nya boleh dipakai, BPKB-nya diambil untuk disimpan seperti itu. Apa ini yang kita sering sebut leasing ya, Bu ya? Ya, leasing. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya adalah kalau APHT itu kan kalau dia tidak bisa membayar,
bisa take over ke orang lain. Walaupun tidak boleh sebenarnya. Selalu di dalam perjanjian APHT itu atau perjanjian kredit nggak boleh di over 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 kredit. Tetapi kalau dia mau over kredit atau mau dijual karena tidak mampu, dia harus minta izin dulu kepada bank, kepada banknya, kepada lembaga pembiayaan. Begitu juga dengan fidusia. Fidusia kadang-kadang kelemahannya adalah tiba-tiba motornya atau mobilnya sudah dijual belikan di bawah tangan Di bawah misalnya tangan, gitu. yes, ya. Nah itu juga sekarang dengan aturan yang baru nggak bisa ya, karena sekarang kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 2019 ya yang mempertegas itu ya 2000 berapa ya, bahwa nggak bisa sekarang orang tiba-tiba mengoperkan menjual gitu ya dalam keadaan kredit, itu bisa kena denda pidana 50 juta. Penjara paling lama 2 tahun kan ya, seperti itu. Dan jaminan fidusia ini paling cepat sih memang. Mobil gitu ya butuh uang 500 juta, ya udahlah mobilnya yang mahal masukkan aja cepet gitu ya, nggak usah berbelit-belit gitu, tinggal dilihat kerangkanya dan sebagainya dengan proses yang sangat cepat gitu ya. Terus kemudian bisa dilunasi kapanpun gitu ya, mau jangka waktunya lebih pendek biasanya. Oke. Kalau APHT kan jangka waktunya bisa lama, lebih panjang bisa sesuai lebih- dengan kemampuan biasanya Bu ya, Iya, kemampuan kreditor. kalau jaminan fidusia ini ya kelemahannya kadang-kadang sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, itu lembaga pembiayaan itu dia bisa ada yang belum bayar nih di tengah jalan tuh, berhenti kan dia tangkepin itu semua. Nah itu sekarang nggak bisa. Debt collector ya biasanya Bu iya, ya, yang itu sering dia, terkenal ya. sekarang nih ya, Ya. DC gitu Ya, bahasanya. Dia langsung rampas motornya, itu nggak Ah. bisa sekarang. Ya itu ada hukumannya nggak Ada bisa. aturannya Ada yang aturannya. sudah menaungi ya Bu ya. Nggak boleh, jadi nggak boleh. Jadi untuk perampasan atau pengambilan orang yang one prestasi itu juga ada aturannya. Oke, cukup menarik nih Bu Oke. Eli. Sekarang kita ke Pak Bardot nih. Pak. Tadi kan sudah bicara terkait apa itu hak tanggungan, apa itu jaminan fidusia. Dari tadi sudah sempat membahas nih kalau ada yang namanya ketika krediturnya tidak bisa membayar atau tidak sanggup membayar, ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh debitur maupun kreditur ini. Oke. Bang Bardot. Nah, Gimana nih Bang Iya. Bardot? Kalau di lapangan biasanya seperti apa ini permasalahan dari hak tanggungan itu sendiri ketika ada masalah si kreditur dan debitur, dan permasalahan yang sering dialami dengan adanya jaminan fidusia ini antara debitur dan krediturnya gitu loh. terima kasih Sobat Maestro. Tadi kan Bu Eli sudah bicara banyak ya, sebenarnya sudah jelas dan tegas. Saya mau nambahin aja sedikit terkait dengan pertanyaan Dita tadi ya. Puncak dari semua ini ya, puncak baik itu terkait dengan hak jaminan ataupun jaminan fidusia adalah terbitnya sertifikat. Kalau hak tanggungan, terbitlah sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan BPN. Kemudian jaminan fidusia keluarlah nanti sertifikat fidusia, sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham ya. Yang perlu dicatat di sini, kedua sertifikat itu selalu di atasnya itu tertulis irah-irah demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan ya. Nah, kekuatan irah-irah itu sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Iya. Apa artinya? Ya, seandainya misalnya pihak debitur, pihak yang berutang one prestasi, pertanyaan Dita tadi kan, one prestasi, apa yang bisa dilakukan oleh si kreditur ini? Nggak perlu harus melalui pengadilan lagi, karena ada irah-irah tadi, ada sertifikat hak tanggungan dan fidusia tadi. Ya, artinya pihak kreditur punya kewenangan untuk melakukan lelang terkait objek jaminan hutang itu tadi langsung tanpa harus melalui pengadilan, guna untuk pelunasan kewajiban dari pihak si debitur. Itu yang bisa dilakukan oleh si kreditur dengan adanya sertifikat hak tanggungan tadi, ya kan? Tapi yang menarik begini, tadi kan Bu
Eli. Bu Eli sudah ngomong ya, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya nih sekarang kita kredit motor, macet lah ini motor ini, kan gitu ya, ke leasing atau apa segala macam. Tidak serta merta debt collector ataupun apa itu menarik secara paksa di jalan, nggak boleh, ya. Sekalipun ada sertifikat fidusia, kan begitu ya. Benar. Kecuali si debitur ini menyerahkan secara sukarela, nggak ada masalah. Kalau dia tidak mau menyerahkan sukarela, apa yang terjadi? Maka si pihak kreditur tetap harus mengajukan melalui pengadilan guna untuk dilakukan penyitaan segala macam terhadap motor ini. Tapi kalau misalnya dengan semena-mena dirampas di pinggir jalan, di apa segala di jalan, dan dia tidak secara sukarela menyerahkan itu bisa menimbulkan side effect baru, bisa aja pidana, perampasan atau pencurian dan sebagainya. Itu sering terjadi, kan begitu ya. Benar, Debt collector di tengah jalan itu mata elang atau apapun namanya lah, kan gitu ya. Iya, benar, Itu benar. ini kan problem masyarakat yang sering terjadi, gara-gara misalnya telat 3 bulan 2 bulan atau apa segala macam, karena sesuatu hal dia tidak bisa melakukan kewajiban dia, main tarik aja, enggak sesederhana begitu, enggak main tarik begitu saja, ya. Jadi harus ada mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh si pihak lembaga pembiayaan atau leasing tersebut. Kurang lebih begitu. Ya, artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, iya, Bang, Bu. jadi nggak bisa lagi debt collector merampas. Nggak bisa. Nah, masalahnya adalah di masyarakat kan tidak semua orang paham hukum. Benar. Ya, jadi begitu dia ambil, dia kasih aja gitu. Padahal dia nggak rela. Itu nggak boleh dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kalau dikatakan di situ ya, kalau dia meminta secara paksa, maka itu bisa dilaporkan kan, nggak bisa semena-mena begitu. Artinya bahwa pelaksanaan eksekusi itu harus diajukan permohonan, kecuali kalau yang bersangkutan ya sudah secara sukarela dan memang tidak ada paksaan gitu, secara sukarela kemudian kepada kreditor saat terjadi wan prestasi. Tadi sudah disampaikan kan harus minta kepada pengadilan. Cukup menarik nih. Tadi kan kita sempat mengungkapkan suatu istilah nih, wan prestasi, ketidakmampuan dari debitur untuk membayar kreditor kan biasanya gitu. Kreditur tidak membayar kepada debitur, kebalik saya nih. Kreditor, di sini tuh bagaimana ya? Apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang kreditor kepada debitornya ketika ya debiturnya sendiri itu sudah wan prestasi nih? Tindakan-tindakan apa sih awal yang dapat dilakukan gitu? Apakah dalam bentuk teguran atau bentuk SP atau bentuk somasi? Karena kan kalau fidusia agak unik ya. Kalau untuk teguran rasanya gimana? Makanya DC-DC ini sering berkeliaran ini. Ya, jadi Abang apa aku dulu? Jadi siapa nih yang bahas ini? Jadi solusinya bagaimana gitu ya ketika dia wan prestasi gitu ya, debitor apa yang harus dilakukan? Dipanggil saja, mungkin pakai surat peringatan kan, artinya tidak bisa dipaksa begitu ya, dicari solusi kan. Benar. Jadi artinya bahwa bisa saja dia saat ini tidak bisa membayar, tetapi mungkin bulan depannya mungkin dia mampu membayar gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tentulah debitor memberikan solusi, apakah keringanan membayar bunganya saja atau apa gitu ya. Di dalam praktek ya seharusnya seperti itu. Jangan hanya berdasarkan berdasarkan kekuasaan gitu ya. Sekarang ini masyarakat sudah mulai paham hukum juga kok, dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit nanti dia bisa laporin gitu ya. Jadi itu menurut saya ya. Iya, benar-benar cukup menarik sih, Bu. Tapi kalau lihat dari hak tanggungan dan hak fidusia ini kan kita tahu dari mulainya adanya pastinya akad dulu supaya terbit akad perjanjian ya, baik dalam bentuk perjanjian apakah itu dalam bentuk utang untuk barang bergerak atau tidak bergerak, yang membedakan hak tanggungan dan fidusia ini. Nah, bagaimana dengan pemerintah sendiri dalam mengambil peran untuk mengawasi nih bagaimana pelaksanaan dari adanya hak tanggungan ini dan jaminan fidusia di lapangan, Bu? Apakah memang ada peran serta dari perbankan mungkin atau dari institusi negara sendiri untuk mengawasi jalannya terkait kredit masyarakat ini gitu? Karena kan ini yang paling masif yang terjadi ya di masyarakat, Bu. Jadi bagaimana? Ya, sebenarnya pemerintah sudah ada ya dengan OJK itu kan?
Iya, untuk benar. pengawasan ya, gitu ya. Nah, ketika kreditor dalam persoalan tidak bisa mampu membayar, kan dia bisa mengajukan permohonan untuk restrukturisasi, bisa ya. Bisa. Nah, bisa restrukturisasi, mengajukan permohonan, mungkin dia hanya membayar pokoknya saja atau tanpa bunganya, bisa juga seperti itu ya. Itu menurut saya gitu ya. Atau mungkin ya Gimana Saya- Bang Baru biasanya paling sering nih kalau ada Gimana dalam permasalahan praktek? kayak gini nih? Makanya kita bicara pada level apa dulu, pada posisi apa dulu. Kalau pada posisi kreditur kan posisi yang kuat ya, yang Benar. memberikan uang. Kita bicara aja pada posisi debitur yang meminjam uang. meminjam. Iya. Kemudian dia tidak bisa melakukan kewajibannya karena satu dan lain hal. Orang yang nggak bisa bayar utang itu tidak serta merta karena dia tidak mau lepas dari tanggung jawab, nggak juga begitu. Iya. Banyak faktor. Salah satunya misalnya karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melaksanakan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan misalnya di perjanjian kredit. Nah, tadi kan Bu Eli sudah ngomong, seandainya terjadi misalnya macet seperti itu, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, ya kan? Maka apa yang bisa dilakukan oleh debitur? Tetap miliki itikat baik. Itu yang paling penting menurut saya. Itikat baik tetap Nah, ya. datangin saja nggak apa pihak banknya kayak atau apa. Lembaga Mohonkan pembiayaan. restrukturisasi seperti yang bilang Ibu ini tadi. Iya, benar. Keringanan, perpanjangan waktu dan sebagainya. Kalau kita muncul atas dasar itikat baik, keinginan untuk tetap membayar, saya pikir kalau dia memang dia lembaga pembiayaan yang baik atau bank yang baik, ya, dia akan pertimbangkan gitu, ya. Kan begitu ya. Datangin saja muncul dengan itikat baik, kemampuan saya begini, kondisi saya begini sekarang, ini buktinya, kan begitu ya. Nggak usah nangis-nangis minta belas kasihan mereka, nggak akan dilihat itu. Ya, Ya. pakai surat Bang. Ah, Jadi makanya bikin membiasakan surat, ya. membuat surat kepada pimpinan Nah. lembaga pembiayaan itu. Nah. Masalahnya mungkin saja ya, Iya. mungkin saja bulan ini atau bulan ini saya nggak mampu bayar karena uangnya untuk pengobatan anaknya, Iya, atau pengobat sekolah Nah, misalnya. Ya, banyak. kadang tiba-tiba kan debt collector langsung ambil gitu. Nah, ini masyarakat harus tahu mengajukan saja kepada pimpinan lembaga pembiayaan itu untuk penundaan pembayaran kah, apa pengurangan suku bunga kah, atau apa perpanjangan jangka waktu kredit kah dan sebagainya. Seperti itu. Tapi harus pakai surat ya untuk dilakukan restrukturisasi. Ajukan permohonan Restrukturisasi. Iya. Iya. Pakai surat supaya lebih otentik Iya, mungkin ya, iya, Bu. ya? jadi pengajuan. Dan kita punya bukti suatu saat. Oh iya, benar juga sih, apabila Pak. berproses ini kan begitu. Nah, itu Benar. terkait misalnya fidusia. Tapi terkait misalnya hak tanggungan, dari beberapa kasus yang saya hadapi di persidangan begini. Ada misalnya pihak debitur ini jaminkan sertifikatnya ini ke suatu bank, nggak usah kita sebutkan namanya. Yes. Macet lah ini apa segala macam. Muncul SP1 sampai SP3. Malah mungkin saking udah pusingnya pihak bank ini udah muncul SP100. Ya. Cuman karena nggak ada kekuatan mau dibilang. Iya. Ya kan, upaya yang dilakukan pihak bank adalah gugatan ke pengadilan waktu itu. Ini pengalaman ya, gugatannya ke pengadilan. Bank yang menggugat Iya, jadinya. menggugat terkait dengan apa itu segala macam, ya kan segala macam. Dimediasi lah ini, dimediasi berdamai. Ya, dimediasi bahwa kita hanya bisa membayar kalaupun bayar pokoknya. Ya, Bang, kalau sudah macet sedemikian rupa parah, SP100 atau PSP berapa lah itu 3 atau 4 ya. Itu dia bank nggak punya lagi hak untuk misalnya nagih bunga dengan denda. Bayar pokoknya aja udah syukur. Ya. Ya, gimana mau bayar bunga? Karena ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Kalau kondisi utang itu udah sedemikian rupa macetnya, jangan lagi ditagih bunga dengan dendanya. Pokok pun udah dikembalikan, udah syukur. Karena sebelumnya kan dia udah bayar bunga. Iya, bunga di awal Udah biasanya. bunga di awal ya. Benar. Kok minta lagi bunga seterusnya apa segala macam. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami orang awam. Iya. Iya, Kan? benar, Mediator yang baik sering ngomong itu, nggak usah lagi lah tagih bunganya, nggak usah lagi tagih. Udahlah kalau memang perkara ini mau diselesaikan baik-baik, atau kan gitu ya, ya udah pokoknya segini. Gimana setuju? Damai akhirnya. Ya kan udah win-win solution lah.
Benar. si pihak debiturnya juga beres, nggak lagi merasa dikejar-kejar apa. Si pihak krediturnya juga sebagai pelaku usaha nggak terlalu dirugikan ting, kan begitu. Benar sih. Karena harus dua pihak ya sebenarnya kita lindungi. Benar. Ya itu pihak kreditur sebagai pelaku usaha yang juga tentunya pengen untung dong kan gitu ya. Pihak debitur juga yang membutuhkan dana tersebut untuk kepentingan dia dan dia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Kan begitu sebenarnya. Cukup menarik sih, Bang. Karena kan permasalahan ini kan paling sering terjadi ya di masyarakat. Bahkan ada satu kisah itu terkadang si ibunya tidak mengerti aturan, dia pinjam ke perbankan, terus tiba-tiba asetnya dilelang, tapi dia masih ada utang. Itu kan cukup miris ya di masyarakat. Ada juga masyarakat ya yang ngutang suaminya, istrinya mungkin tidak tahu ya. Banyak kejadian seperti itu kan, APHT gitu ya. Mungkin istrinya cuma suruh tanda tangan begitu. Nah, dia tidak tahu, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, maka rumahnya kan dilelang. Paling sering biasanya itu suaminya kabur biasanya ya. Ya, itu suaminya kabur. Nah, jadi artinya di sini pembelajaran bahwa masyarakat pendengar radio Maestro ketika akan mengajukan kredit, suami istri harus tahu, gak bisa, harus tanda tangan sama-sama, harus hadir di hadapan PPAT, di hadapan notaris gitu ya, dan harus dibacakan supaya tahu, oh perjanjiannya ini, aset yang dijaminkan adalah ini, semuanya tepat sesuai gitu ya. Jadi kalau ada wan prestasi juga suami dan istri ini yang bersama-sama ya Bang ya tadi bertanggung jawab gitu. Ini cukup menarik nih buat Bu Eli sama Pak Bartot nih. Kalau seandainya ini kan sering didengar juga di masyarakat ya, kalau suami istri seharusnya ketika mengajukan kredit berdua harus datang ya Bu ya. Kalau notaris kan wajib kan itu di instansi. Tapi ada juga yang tidak datang. Tapi kan yang cukup menarik itu apakah ada kemungkinan dibuatnya tanda tangan palsu ketika salah satu pihak dari pasangan itu nggak datang gitu. Kalau di notaris biasanya gimana Bu kejadiannya? Kalau notaris itu kan selalu membuat akta sesuai dengan identitas. Identitas ya. Namanya si A gitu ya. Yang datang A. Ternyata kalau seandainya A itu adalah A palsu, notaris kan tidak bertanggung jawab karena notaris kan berdasarkan KTP, identitas dan orangnya persis, orangnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau ternyata di kemudian hari A itu bukan A yang sebenarnya misalnya, itu bukan tanggung jawabnya notaris. Notaris tidak dalam kapasitas pembuktian secara di luar identitas gitu ya. Oke. Karena yang datang personnya itu dia tunjukin KTP-nya itu. Orangnya seperti itu. Nah, itu juga itu berarti kan pemalsuan orangnya. Iya, pemalsuan identitas. Kalau Pak Bartot biasanya pernah kalau nggak di dengar dalam akte pengakuan hutang yang dibuat oleh PPAT ataupun misalnya di akte pengakuan hak tanggungan, ya, karena jaminan yang diberikan ini adalah jaminan, misalnya yang sering itu bahwa jaminan itu adalah harta bersama, maka suami istri itu wajib hadir sebenarnya, kan gitu ya. Benar. Kan harta bersama, kan gitu ya. Karena ini menyangkut hutang bersama jadinya, ya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu pihak misalnya tidak hadir atau tidak menyetujui, biasanya kan gini ya Bu Eli ya, di situ kan tertulis biasanya di akte pengakuan hutang atau APHT itu sudah atas persetujuan suaminya atau istrinya kan gitu ya. Untuk melakukan perbuatan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari pasangannya bernama siapa. Gitu. Itu biasanya menyangkut konteks karena objek jaminan itu adalah harta bersama. Sekiranya salah satu pihak misalnya tidak tercantum, maka itu bisa batal demi hukum karena itu harta bersama, bisa jadi bahan gugatan nanti di pengadilan. Kan itu 50% milik pasangannya gitu kan. Artinya kalau misalnya itu terjadi suaminya atau istrinya tidak hadir, itu berarti hak tanggungannya cacat demi hukum, bisa dibatalin. Kan gitu ya, jaminan kayak begitu. Nah, ini ada kejadian baru Bang. Nah, belum lama ini ya, anak bimbingan tesis saya. Jadi dia menjaminkan rumah gitu ya. Terus dia nggak mampu bayar. Terus dia buat perjanjian kawin. Pisah harta gitu.
pisah harta. Jadi kan aman. Sertifikat atas nama istrinya misalnya kan, nggak bisa kan, nggak bisa dieksekusi karena atas nama istrinya. Tapi si pengadilan pintar toh, kapan dia membeli, Buat, gitu. kapan dia membeli dulu rumah Iya, itu, benar, kapan benar. dia kreditnya, kapan dia buat perjanjian kawinnya. Kan begitu kan. Nah, kadang-kadang masyarakat juga ada licik-liciknya gitu ya, mengelabui gitu. Nah itu dia. Tapi itu akal-akalan yang cukup menarik ya Bu ya. Ya, kita kalau sebagai notaris PPAT ketika akan membuat perjanjian kawin juga harus dilihat bahwa perjanjian kawin itu dibuat pada setelah masa perkawinan, tidak boleh merugikan pihak ketiga ya. Kalau kalau orang biasanya membuat perjanjian kawin kan sebelum nikah, Bang. Ya, perjanjian benar. kawin. Perjanjian kawin kan sebelum nikah, jelas aturan mainnya ya. Benar. Kalau dia tidak membuat perjanjian kawin, maka terjadi persatuan harta. Benar langsung. Nah, kalau dia menikahnya udah 20 tahun, terus tiba-tiba dia membuat perjanjian kawin, ya mesti dibuat list. Mana saja yang mau dan sebagainya gitu. Nah, cukup menarik nih Bu, karena bahasan tadi kan perjanjian kawin ya Bu Iya. ya. Kalau seandainya anggaplah si A dan si B ini pasangan muda, suami istri gitu. Sebelum menikah mereka buat perjanjian kawin atau pranikah biasanya Bu ya. Prenup agreement. Nah, prenup agreement gitu. Ya. Nah, ketika membuat itu ya anggaplah tidak ada masalah sebenarnya dalam perjanjian. Mereka membatasi harta masing-masing karena si suaminya mungkin pebisnis biasanya Bu ya. Iya. Nah, ketika ada masalah kredit nih, macet nih, Iya. apakah itu akan berdampak ke harta bersama mereka nantinya? Atau memang sesuai dengan perjanjian dibagi berapa gitu? Jadi gini, prinsip kenapa orang membuat perjanjian kawin sih sebenarnya ada prinsip yang mendasar bahwa orang menikah sebelum tahun 74 diatur pasal 119 KUH Perdata. Kau menikah dengan aku pada saat ijab kabul, pada saat ketok palu, maka terjadi persatuan. Oke. Hartamu adalah hartaku, iya. utangmu adalah utangku, itu prinsip. Benar. Nah, setelah tahun 74 pasal 35 mengatakan sejak menikah maka terjadi harta bersama. Harta bersama yang mana? Sejak menikah saja. Harta-harta yang aku punya, harta-harta warisan, hibah dan sebagainya sebelum aku nikah itu tetap dimiliki oleh masing-masing si pemilik. Oke. Nah, kenapa orang membuat perjanjian kawin? Dia nggak mau ikut aturan ini. Pasal 35 kan sekarang tahun 74 sudah lewat ya, sekarang 2026. Berarti terikat pasal 35 undang-undang perkawinan. Mereka nggak mau ikut. Mereka mau pisah harta secara tegas semuanya. Nah, artinya kalau mereka membuat perjanjian kawin, artinya tidak ada harta bersama. Tidak ada harta bersama, tidak ada. Hartamu ya hartamu, hartaku hartaku. Ketika akan mengajukan kredit atas nama si Nyonya A, maka itu adalah yang kredit adalah Nyonya A. Yang bertanggung jawab adalah Nyonya A. Oke. Suaminya nggak ikutan. Kalau Nyonya A nggak bisa bayar, dia harus membayar dari harta yang lain, dari punya dia. Gitu. Jadi kalau ada perjanjian kawin maka tidak ada harta bersama. Nah, gimana Bu? Maaf ini agak motong ya Bu ya. Iya, silakan. Cukup menarik nih Bu. Kalau umpamanya istrinya mungkin ketika suaminya buat kredit, istrinya nggak kena ya Bu ya. Kalau kita ada pisah harta nih. Iya. Nah, ini pengalaman Bu Eli sama Pak Bardot nih. Kalau di lapangan ini, seandainya si suami yang buat utang, ada pisah harta antara istrinya, terus si suami meninggal, anak-anaknya bagaimana ini Bu? Karena kan kalau si ibu pasti otomatis nggak kena ya. Iya. Kalau keturunan kan waris keturunan Kan itu kan pasti wajib menerima waris gitu. Kan dia waris itu ketika ayahnya punya utang, ayahnya meninggal, Iya. maka ya dibayar dari harta ayahnya itu. Dari warisan dibagi setelah membereskan utang-utang kan. Utang-utang. Berarti anak juga kena ya Bu ya. Kalau sekalipun Kalau dia prenupnya dapat warisan kan. Iya. Jadi Kalau di dalam perdata itu biasa memang terkait utang piutang itu menurun ke ahli waris. Iya. Tidak serta-merta kalau misalnya salah satu orang tua meninggal dunia selesai utang, tidak. enggak. Beda perdata dengan pidana. Kalau pidana ya udah, kalau udah meninggal ya udah nggak habis kan gitu ya. Benar. Tapi kalau perdata khususnya menyangkut utang piutang, kalau misalnya meninggal itu menurun ke ahli waris. Jika misalnya orang tuanya meninggal, ahli warisnya bisa digugat terkait utang-utang yang dibuat oleh orang tuanya, bisa saja seperti begitu. Jadi harus dibedakan antara pidana dan perdata.
Cukup menarik ya Pak. Tapi kalau umpamanya ini yang sering terjadi akhir-akhir ini ya Bu ya, pasti sudah sering dengar adanya permohonan penolakan warisan gitu. Oh, Itu kan sering akhir-akhir ini karena orang tuanya mungkin utangnya banyak ya, lebih besar utang daripada harta yang harus dibagi gitu. Iya, iya. Kebanyakan anak kan sekarang jadi melakukan penolakan, itu akan berdampak nggak sih kepada hak tanggungan dan fidusia ini kan, Ya, sering terjadi di lapangan ini ya. sekarang. Kenapa ahli waris? Pertanyaannya mungkin boleh nggak sih ahli waris melakukan penolakan Iya. mendapatkan warisan? Boleh, boleh. Ketika dia menyatakan secara tegas dibuat di hadapan Pengadilan. notaris ya, terus disahkan di pengadilan bahwa dia menolak sebagai ahli waris, menolak menerima warisan. Mm-mm. Artinya apapun, dia secara tegas sudah tidak mau menerima itu. Nah, maka dia tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat karena dia sudah menyatakan kalau di dalam praktek mungkin begitu kan Bang. Jadi mesti harus ada penetapan pengadilan. Jadi dia, dampaknya ke kreditor ntar gimana itu? ya dia bukan sebagai ahli waris lagi karena dia menyatakan menolak. Artinya untuk harta benda yang lain pun dia menolak, warisan yang lain pun dia menolak. Itu. Wah, jadi ini agak cukup menarik ya untuk dipikirkan juga nih sebagai instansi pemerintahan, kalau ahli warisnya nolak semua, ada utang. Ini banknya gimana ntar ini ya, leasingnya ini gimana ini? Menurut Ibu apa sih yang dapat, menurut Ibu dan Pak Bardot nih, apa yang dapat dilakukan oleh negara nih saat ini untuk bisa melindungi antara dua belah pihak ini nih, antara debitur dan kreditor, jikalau ada terjadi sengketa ataupun wan prestasi di antara dua belah pihak gitu loh. Karena kan bagaimanapun ada kekurangan dari undang-undang hak fidusia sendiri gitu, di mana debitur sendiri sebenarnya kurang dilindungi sebenarnya. Sedangkan di terkait APHT terkait hak tanggungan sendiri pun masih ada hal-hal yang dimana kreditur tidak mau lakukan kepada debitor gitu, sehingga hak-hak itu sering dipotong juga kan. Nah ini apa yang dapat dilakukan sebagai saran mungkin ke pemerintah gitu untuk bisa? Pertama kali saya memberikan saran kepada orang-orang yang akan berhutang ya. Pertama adalah harus menghitung kemampuan ekonomi di dalam keluarga untuk membayar itu dulu, ya kan? Jadi orang-orang yang berhutang itu jangan nafsu gitu, apa namanya tuh, kalau itu tuh keinginan mau ngambil kredit ini gitu ya, karena tetangganya punya gitu ya. Jadi dia harus menghitung dulu kemampuan di dalam keluarga itu membayar berapa. Kemudian yang kedua, dia harus memahami isi perjanjian. Isi perjanjiannya memberatkan nggak sih? Bunganya besar nggak sih? Gitu kan ya, bunganya besar apa enggak. Terus kemudian dia harus tahu juga aset yang akan dijadikan jaminan hutang itu beresiko tinggi enggak. Contoh nih, dia mau ambil kredit 200 juta lah, atau 200 juta, dia gadekan, dia jaminkan sertifikat rumahnya. Kalau dia nggak bisa bayar kan dia bisa nggak punya tempat tinggal. Iya benar sih. Ya, jadi artinya dalam hal ini kreditor juga harus memikirkan betul keluarga-keluarga yang akan mengambil pinjaman, dia harus mengetahui aset yang akan dijaminkan itu resikonya tinggi enggak gitu. Kemudian dia juga harus menyimpan dokumen-dokumen semua, mulai dia dari tanda tangan semua harus disimpan. Kemudian hindari meminjam kalau bukan untuk yang sudah terprogram. Jadi jangan meminjam untuk kebutuhan konsumtif, gitu. Itu dari kreditornya. Nah, kalau dari debitornya adalah ya harus secara fair. Kadang-kadang tuh perjanjian kreditnya tulis kecil-kecil gitu ya, supaya jangan kelihatan. Cuma nggak kelihatan supaya malas baca toh. Standar kontrak. Nah, standar kontrak. Jadi artinya bagaimana cara mengeksekusi kalau dia wan prestasi, kemudian bagaimana dia memberikan fasilitas atau ketika dia sudah lunas, bagaimana dia roya, bagaimana penghapusannya, kemudian dia usahakan selalu ada pendampingan secara profesional. Jadi kadang-kadang notaris juga membacakan kredit itu tidak notarisnya, kadang-kadang stafnya. Iya, sering. Ya, seperti itu. Nah, karena masyarakat nggak ngerti, harusnya notaris membacakan langsung di hadapan orang itu yang kredit. Jadi paham sambil memberikan edukasi gitu ya. Ya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya kalau untuk mengatasi ini, debitur kok kayaknya nggak dilindungi tadi ya? Nah, kok nggak dilindungi? Sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Sebenarnya dilindungi oleh undang-undang.
bagaimana cara menariknya kalau dia one prestasi, nggak bisa semena-mena dan sebagainya. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Bardot, ya, buat surat peringatan dikasih mediasi, didengar gitu. Seperti itu pendapat saya sih. Kalau Pak Bardot Pak silakan. Barut gimana, Pak? Ya, sebenarnya hukum sudah banyak ya mengatur hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Kan begitu ya. Kalau terkait jaminan fidusia dan hak tanggungan tema kita malam ini, kan itu lebih banyak kita bicara pada tataran kepentingan dari kreditur ya. Benar. Bagaimana supaya utang yang sudah diberikannya kepada si pihak si debitur itu Kreditur. aman. Aman. Pembayarannya kan begitu ya. Nah, itu sudah dijamin oleh adanya undang-undang fidusia dan undang-undang hak tanggungan ini. Keterkaitan dengan kepentingan kreditur kan tadi sudah banyak. Dita tadi sudah ngomong misalnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, 2019. misalnya keterkaitan untuk narik-narik motor atau mobil di jalan itu nggak diperbolehkan lagi. Bukan berarti parate eksekusinya itu jadi nggak ada, bukan. Tetap. Tapi kewenangan kreditur untuk mengambil itu udah dibatasi, kan begitu ya. Nggak, kalau misalnya pihak si debitur keberatan untuk menyerahkan itu secara sukarela, maka dia nggak bisa paksa. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pihak si debitur? Ya, itu melalui mekanisme tetap harus pengajuan ke pengadilan. Oke. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara aturan-aturan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait untuk melindungi kepentingan dua pihak ini sebenarnya udah banyak. Kalau kita bicara di sini terkait undang-undangnya banyak, nanti nggak habis waktunya. Kan gitu ya. Tapi menurut saya sudah ada bahkan undang-undang misalnya cara teknik debt collector untuk menagih utang itu juga udah ada, peraturan Bank Indonesia, Benar. peraturan OJK, semua ada di Ya, situ. ada, ya. Tinggal realisasinya kadang-kadang berbeda di lapangan. Benar Ya, sekali. aturannya misalnya untuk menagih ini nggak boleh langsung ke kantornya. Iya. Pada jam tertentu saja harus begitu segala macam. Dalam prakteknya kadang-kadang kan itu Diabaikan tidak ya. diabaikan, kan begitu. Itu pula makanya sebenarnya bukan tidak baik hukum yang udah dibuat, pelaksanaannya yang susah ya di lapangan itu. Karena apa tadi ya, pengen kalau menggunakan mekanisme hukum atau mungkin akan berbelit-belit waktu, habis segala macam. Berbeda kalau misalnya dia tinggal nyuruh seseorang ngambil paksa segala macam cepat, kan begitu, nggak perlu lagi ini segala macam, kan begitu ya. Benar. Nah, itu Tapi- model misalnya jaminan ini ya, akte fidusia itu. Coba dicek apakah semua leasing itu punya sertifikat fidusia. Nah, Kan belum tentu juga. Benar, kan? benar. Karena padahal kewajibannya leasing itu harus daftarkan itu. harus mendaftarkan. Daftarkan itu guna untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan itu. Benar. Kalau misalnya debt collector datang untuk ngambil suatu barang objek jaminan itu tanpa dibekali oleh sertifikat, jangan dikasih. Ya. Karena sertifikat itulah yang punya irah-irah itu, yang punya kekuatannya di situ, ya. Parate eksekusinya di situ, kewenangan kreditur untuk menagih di luar konteks proses pengadilan, kan begitu ya. Nah, itu. Tapi pembatasan itu penting juga ya Pak Bardot ya, karena bagaimanapun juga supaya jangan ada itikat tidak baik juga dari pihak yang mengaku sebagai debt collector, biasanya gitu ya Pak ya. Nah, itu makanya. Karena kan kasus saat ini pada takut debt collector, ternyata mereka rampok gitu. Berkedok DC padahal tidak gitu. Jadi bisa mengedukasi masyarakat juga supaya kita semakin aware ya gitu ya Pak ya. Jadi Makanya masyarakat itu kan sebenarnya saya juga bingung gini deh. Begitu mudahnya dengan adanya digitalisasi ini misalnya ya. Orang memberikan utang begitu mudahnya, model-model pinjol begitu. Kurang apa? Itu kan banyak jadi masalah. Pinjaman online dengan hanya menggunakan aplikasi ini segala macam, orang bisa mengajukan ya, nggak perlu jaminan ataupun apa. Terus kan orangnya kabur. Orang kabur ya kan.
Giliran macet misalnya diteror apa segala macam kan sering seperti begitu. Benar, ya benar, kan? benar. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk mengutangkan uang melalui proses digitalisasi, pinjol dan segala macam itu juga jadi problem di masyarakat. Sehingga muncullah tidak bijak berutang ini. Iya, Orang benar. seenaknya berutang. Kalau orang seenaknya berutang karena ada kesempatan untuk berutang. Iya, benar. Kan begitu. Benar, benar. Selama ini kan orang mau pinjam utang, mana jaminanmu? Iya. Mana ini kan ada ini digitalisasi, nggak perlu jaminan lah sini. Kan begitu ya. Ya orang yang lagi butuh duit ya tentunya oke lah ini kan begitu. Itu yang jadi problem di kemudian hari. Iya, benar. Macet apa segala macam. Kreditnya macet, terus identitasnya di blow up ya. Data-datanya kalau Datanya di blow up. Cukup menarik nih pembahasan kita. Tapi karena kita melalui live interaktif, ini ada dari Ibu Sarah di 08522666500062. Beliau bertanya nih, seandainya nih ini ada kasus, seandainya jika debitur nih datang ke kreditur nih Bu ya, terus dia memalsukan, ternyata dalam identitasnya si debitur ini datang dengan memalsukan identitasnya nih di akta fidusia. Nah, apa yang akan terjadi dampak hukumnya terhadap tindakan si debitur tentunya yang melakukan pinjaman ke kreditor, sama dampaknya kepada akta fidusia itu, karena kan yang nandatangani bukan dia sebenarnya, kan dia memalsukan. Itu bagaimana itu kasusnya? Kita dari Bu Eli dulu deh, gimana? Jadi ketika akan membuat perjanjian kredit akta fidusia, notaris akan ngecek Oke. Identitasnya dulu. identitas dia dong. Benar. Oke. Kemudian sebelum membuat akta fidusia kan membuat perjanjian kredit. Benar. Oke. Sebelum membuat perjanjian kredit akan disurvei. Iya, benar. Jadi yang survei siapa? Lembaga pembiayaan kan, Benar. bagian kredit kan. Dia akan lihat rumahnya. Oh betul nggak sih dia suami istri namanya A dan B gitu ya. Mana akte pernikahannya, mana surat kartu keluarga, surat nikahnya dan sebagainya. Artinya bahwa ketika orang mengambil kredit itu nggak mungkin sampai palsu. Karena pasti diminta akte kelahirannya, akta pernikahannya, akta apalagi kartu keluarga, KTP dan sebagainya. Nah, biasanya kan ada surat keterangan juga untuk dia mengajukan kredit, ada usahanya gitu. Jadi menurut saya kayaknya kok nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tapi kalau seandainya terjadi, maka identitas itu kan notaris tidak bertanggung jawab terhadap Pelaku sendiri ya. terhadap ini keterangan yang disampaikan. Kita kan membuat akta berdasarkan Dokumen pertemuan, yang diberi ya. dokumen yang diberi, identitas yang diberi, dan dia menghadap kepada notaris. Benar. Jadi seperti itu. Masalah ada di pemalsuan itu pidana, ya kan? Iya pidana kan ranahnya. Benar, benar. Pidana kan ranah pidana itu. Jadi begitu. Tapi kalau dampak secara hukumnya atas aktanya gimana jadinya, Bu? Dia tetap bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. Oh, oke. Tetap dia sekalipun dia sudah memalsukan gitu. Nah, memalsukan itu kan baru ketahuan setelah sekian lama gitu ya. Nah, artinya bahwa ada kecerobohan dari pihak lembaga, ada pihak lembaga pembiayaan yang tidak hati-hati. Ya kan? Sih. Ya. Terus bagaimana dampaknya? Identitasnya palsu, orangnya palsu. Karena kan 1320 kita tahu itu ya, Bu ya. Iya. Harus ada identitas ya. Ya, harus jelas kan. Benar. Nah, ini untuk mendapatkan kredit itu kan melalui seleksi yang begitu ketat gitu ya. Dan notaris tidak mau membuat kalau tidak berdasarkan akte Dokumen yang diberikan. perjanjian kredit. Kan kalau APHT kan ada perjanjian kreditnya. Benar. Jaminan fidusia harus dibuat dulu perjanjiannya juga. Semua kan berdasarkan itu. Berarti dari sisi notaris ya kita tetap struktur administratif dulu gitu iya. ya. Iya. Jadi kalau Bang Baru gimana nih? Karena di lapangan kadang Ini. ada aja orang iseng seperti Iya, ini iya. Bang. Ini pertanyaannya terkait fidusia atau hak tanggungan? Fidusia. Fidusia aja, Bang. Fidusia Karena paling begini, sering nih. ya kan begitu. Kalau akte fidusia itu kan dibuat di notaris, ya. Selalu di redaksi pertama itu selalu di akte notaris itu menghadap kepada saya. Artinya ketika menghadap kepada saya itu kan harus kita terjemahkan bahwa orang tersebut hadir di notaris, di hadapan notaris. Benar. Kan gitu ya. Sehingga muncullah akta fidusia ini. Kan begitu ya.
Kemudian dari akte fidusia ini kemudian didaftarkan notaris ke Kemenhukam. Yep, Muncullah sertifikat jaminan fidusia. benar. Nah, problemnya kan yang bertanya ini begini. Itu ternyata dipalsukan. Iya, Kan begitu ya. identitasnya Nah, palsu ternyata. Kalau ternyata di kemudian hari ditemukan itu palsu, bisa kita buktikan secara pidana dan lain sebagainya, maka dengan sendirinya ya akta fidusia termasuk sertifikat fidusia itu batal demi hukum, Iya. Sepanjang tidak mempunyai kekuatan hukum. sepanjang Ya, dibuk- sepanjang kita bisa buktikan bahwa memang telah terjadi pemalsuan, misalnya tanda tangan apa segala macam, yang tentunya harus dibuktikan melalui putusan pengadilan Iya. Iya. bahwa memang itu ada pemalsuan. Mm-mm. Kan begitu ya. Kalau misalnya sudah ada putusan pengadilan, maka dengan sendirinya segala hal-hal yang tersangkut di dalam konteks perkara itu, termasuk telah munculnya sertifikat fidusia ataupun akte fidusia, maka itu Dianggap nggak pernah ada. cacat hukum. Ya. Waduh, Cacat hukum, nggak bisa dilakukan lagi eksekusi. Ya itu resiko lah. iya kan? Ya, Pribadinya udah makanya di berbeda. awal, Ya? makanya di awal ya harus teliti. Harus teliti, orang yang memberikan fidusia dan yang menerima fidusia harus teliti. Kan gitu ya. Kalau notaris atau PPAT kan hanya menerima kepentingan para pihak, Iya, menganulir dokumen. kepentingan para pihak, kan begitu ya. Selebihnya peran yang lebih besar adalah antara yang pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kan gitu ya. Apakah pada saat itu hadir enggak? Kan gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu. Yang pemberi fidusia itu benar nggak orangnya yang punya barangnya, BPKB-nya atas nama dia bukan gitu kan? Ya, Kalau notaris biasanya dia lebih teliti, dia akan minta data-data selengkap Iya. mungkin, bahkan meneliti ke lapangan sehingga dia mau untuk bikin akte fidusia ini, ya kan, kemudian melaporkannya ke Kemenhukam guna untuk diterbitkan sertifikat fidusia. Biasanya kan fidusia itu didahului dengan perjanjian kredit, Bang. Perjanjian kredit. Nah, untuk membuat perjanjian kredit biasanya leasing atau lembaga pembiayaan datang ke lokasi, cek semua identitas, Wah. kebenaran identitas dan sebagainya. Udah diteliti sedemikian rupa. Iya. Cukup menarik ya Bapak Ibu pembahasan kita terkait hak tanggungan dan jaminan fidusia ini. Nah, luar biasa untuk diskusi hari ini, dan dapat disimpulkan ya Bu ya, Ya, Pak Bardot juga, kalau ada perbedaan sebenarnya antara APHT APHT Dengan fidusia. sama fidusia sendiri. Memang dasarnya kredit, diawali dengan kredit. Kalau dasar hukumnya APHT itu hak tanggungan itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, kalau jaminan fidusia 42 tahun 1999. Objeknya juga berbeda nih, hak tanggungan itu tanah dan bangunan ya Bu ya, dia. tanah dan bangunan. Kalau fidusia itu kendaraan, mesin, pokoknya barang yang Barang bergerak, Barang gitu. bergerak. Kalau untuk eksekusinya sebenarnya hampir-hampir sama ya Bu Ya, Lima Pak parate Bardot tuh eksekusi. parate Ya. eksekusi. Hampir sama lah, boleh Sama, dikatakan sama. sama lah. Caranya pun sama ya Bang ya. Iya, sama. Sama, Iya. oke. Sobat Maestro, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami hari ini. Yang bagi Anda yang masih pertanyaan yang belum dapat kami jawab, semoga kita dapat bertemu kembali di 2 minggu ke depan. Izin saya Pradita mewakili sobat yang bekerja dan bertugas dari tim hukum, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap melek hukum, dan selamat melanjutkan istirahat Anda. Shalom. Selamat malam. Selamat Salam malam sobat semua. maestro semua. Iya. Tuhan memberkati.